Kau adalah boneka kegelapan yang tidak memiliki kehangatan. Apa yang kalian pikirkan? Apa yang membuat marah? Apa yang kalian suka? Apa yang kalian cari? Kemana kalian berkelana? Dengan siapa kalian berjumpa? Pengalaman seperti apa yang didapatkan? Semuanya itu akan membentuk masa depan kalian. Bersamaan dengan itu akan menunjukkan bentuk nen apakah yang paling tepat bagi kalian. Nah, sudah sampai. Hah? Hah? Sudah sampai ya? Cobalah keluar. Iya. Hah? Jadi itu ya? Hah? Mana, Gon? Di tempat biasa. Terima kasih. Kelihatannya kau senang. Killua, itu pulau Kujira. Mirip ikan paus kan? Lumayan, biarpun luasnya cuma setengah dari tanah keluargaku. Itu karena rumahmu yang terlalu besar. Memang. Hei anak-anak, saatnya melipat layar. Kalian mau? Mau! Ayo. Ayo, ayo. Wah, rasanya kangen sekali pada situasi seperti ini. Bau yang kurindukan. Untuk kalian. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Terima kasih juga atas bantuannya. Ngomong-ngomong, Gon, dari mana naiknya? Yang ku maksud bis yang menuju ke arah rumahmu. Tidak ada bis yang ke sana. Hah? Jadi bagaimana caranya pergi sampai ke rumahmu? Dengan ini, Hah? Pulau Kujira itu bukanlah tujuan wisata seperti rumahmu. Jadi kita harus terus berjalan menyusuri sungai. Berjalan? Jangan-jangan mulai dari sini. Iya, kalau pelan-pelan kita bisa sampai sekitar besok siang. Nah, bisa sampai. Tapi bagaimana makanannya? Hah? Ini? Cuma ini? Gon, tunggu. Jangan tinggalkan tamumu. Bibi Mito! Bibi Mito! Aku pulang! Gon? Gon? Ibu, Gon sudah pulang. Cepat temui dia, Ibu. Kau bilang apa? Ibu. Gon, Apa? jadi itu rumahmu? Iya, unik kan? Jadi satu dengan sebatang pohon besar. Tapi kalau dibandingkan dengan rumahmu memang sangat sederhana ya. Hah? Rumahmu aneh. Sederhana sekali ya. Kau sudah pulang ya? Kelihatannya kau bertambah tinggi. Benarkah? Sejak surat terakhirmu yang memberitahukan kau lulus ujian, kau tidak pernah memberi kabar sama sekali. Kami jadi khawatir, Gon. Begitu ya? Enak saja kau bicara begitu, dasar anak nakal. Gon, siapa dia? Dia temanku saat ujian hunter. Namanya Killua. Permisi. Teman yang kau tulis di surat ya? Terima kasih sudah datang jauh-jauh ke sini. Ini pertama kalinya Gon mengajak teman ke rumah. Namamu Killua ya? Aku Mito Bibi Gon.
Selamat datang ya, aku senang kau kesini. Kalau memang mau pulang, kenapa tidak memberitahu lebih dulu? Bibi tidak menyiapkan apa-apa untuk kalian. Seadanya juga tidak apa-apa. Kau ini bicara apa? Kan jarang ada temanmu yang datang. Tidak perlu repot-repot. Bibi, dari kemarin kami jalan terus sampai kemari, jadi kelaparan. Makanya kami... Karena itu kalian jadi kotor ya? Begini ya, selama Bibi sedang memasak, kalian mandi saja dulu ya. Sekarang? Iya, keluarkan juga semua baju kotormu. Nanti Bibi cuci. Ayo cepat. Tapi ini kan masih siang ya, Kilua. Nanti juga kita pergi ke hutan. Jangan banyak bicara, aku beri waktu 10 detik, ayo. Ayo, Kilua. Ayo, 2, 3. Bibi Mito selalu begitu ya? Ya, begitulah. Bak mandi kayu. Kau suka? Tentu saja. Benar-benar nyaman. Seperti kakek-kakek saja. Yang benar. Iya, seperti Leorio. Mereka lama sekali. Biarkan saja. Non, mana sabunnya? Pakai dulu ya. Wah. Ayo kita makan. Lezat. Benarkah? Masakan buatan Bibi Mito memang nomor 1. Terima kasih. Masakannya masih banyak. Makanlah yang lahap. Ayo dimakan. Terima kasih. Paprika merah. Yang ini tidak usah. Yang ini tidak mau. Dengar ya Kilua, pilih-pilih makanan itu tidak baik. Paprika merah sangat baik untuk tubuh. Ayo makan semuanya. Aku kurang suka makan ini. Paprika. Jadi bukan berarti kau tidak bisa makan kan? Itu rasanya enak, ayo dimakan, ayo. Benar Kilua, anggap saja sebagai tantangan. Ibu, tolong ambilkan lapnya, Bu. Sudah kenyang. Gon, bagaimana dengan ujiannya? Wah, kalau soal ujiannya susah sekali, Bibi. Yang bisa sampai ke tempat ujian, kira-kira jumlahnya sekitar 400 orang. Lalu yang bisa lulus hanya 7 orang di antara kami. Tapi semua ujiannya tidak ada yang susah kan? Oh iya, Bibi Mito. Lihat ini. Ini yang namanya kartu lisensi hunter. Ternyata biasa saja ya. Wah, aduh, apa yang Bibi lakukan? Cuma bercanda. Mana mungkin Bibi sungguh-sungguh melipatnya. Selamat jalan. Aku yakin yang tadi itu pasti sungguh-sungguh. Kalau tidak salah namanya Konta ya, teman Kitsune Guma. Dia tinggal di sekitar sini kan? Tapi mungkin dia tidak akan menampakkan dirinya. Kitsune Guma betina sangat membenci bau manusia. Oleh karena itu, kalau Konta menemuiku, nanti dia bisa bertengkar dengan istrinya. Lagi pula, Konta adalah penguasa di hutan ini. Kalau berteman akrab dengan manusia, nanti binatang yang lain tidak akan patuh lagi padanya. Aku sering main air bersama Konta di sini. Ucapan selamat datang darinya ya, Gon.
Hei, hati-hati membawanya. Maaf. Hutan Hebibuna. Lumayan juga. Ini? Yang itu. Kalau sudah selesai dipasang, kita akan melakukan browsing dari sini. Gon, Apa? Bibi mau pergi sebentar, tolong jaga tokonya ya. Baik. Tolong sebentar ya. Selamat jalan. Hah? Ya, boleh saja. Toko kelontong sekaligus kedai sake ya? Ayah Gon. Dia ingin bertemu ayahnya ya? Wah. Kenapa aku tiba-tiba tidur di sini? Aku heran. Kilua, kau sudah bangun ya? Jangan banyak bergerak. Iya, Gon, kau sedang apa? rambutku sudah terlalu panjang. Ya, sudah bagus. Kilua, mau potong rambut atau tidak? Dipotong sedikit mungkin bagus juga. Hah? Rambut Kilua benar-benar lembut ya. Hah? Apa benar? Ya, rambut Gon kaku sekali, jadi agak susah untuk dipotong. Harus hati-hati. Harum yang menyenangkan. Nah, kami berangkat ke hutan ya. Iya, apa mau dibuatkan bekal? Tidak usah, di hutan kami akan mencari sesuatu buat dimakan. Gon, Hmm? setelah ini apa rencanamu? Di bulan Agustus, aku akan mencari berbagai informasi di sini. Lalu setelah bulan September di Yoksin, aku akan mulai mencari ayah dengan serius. Begitu ya. Aku sebaiknya bagaimana ya? Kilua di sini saja. Setelah itu kita pergi sama-sama ke Yoksin. Tidak. Yang ku maksud bukan itu. Kurasa kau itu betul-betul hebat. Aku ini sama sekali tidak punya hal yang ingin dikerjakan. Kalau hal yang tidak begitu ingin dikerjakan ada cukup banyak. Misalnya terus berada di rumahku atau jadi penerus dari keluarga Joldik. Tidak ada sesuatu yang khusus. Aku iri padamu. Kilua, aku merasa senang kalau bersama denganmu. Kenapa tiba-tiba bicara begitu? Karena di pulau ini banyak nelayan yang pergi untuk mencari penghasilan lebih besar. Jadi tidak begitu banyak anak kecil. Belajar pun aku melakukannya di rumah dengan buku pelajaran yang dikirim melalui pos. Aku juga begitu. Biarpun aku sering meninggalkan rumah, tapi itu semua adalah latihan untuk mengasah teknik untuk membunuh orang. Dan untuk itu aku harus mempertaruhkan nyawa. Kau adalah temanku yang pertama. Apa kau merasa senang saat bersama denganku? Ya, begitulah. Kalau begitu, setelah ini kita harus bersama-sama. Ayo bersama-sama pergi ke berbagai tempat dan bersama-sama menyaksikan berbagai hal. Aku akan berkelana mencari ayah. Kau berkelana mencari hal yang ingin dilakukan. Pasti menyenangkan. Benar juga. Kedengarannya tidak buruk. Iya kan? Baiklah, aku akan temani mencari ayahmu sampai menemukan hal yang ingin kulakukan. Oh ya, ngomong-ngomong bagaimana dengan ibumu? Dia sudah meninggal. Katanya sejak lahir tubuhnya sudah lemah. Karena Bibi Mito selalu menjadi pengganti orang tua, jadi aku tidak begitu mengenai ayah juga. Seandainya tak bertemu dengan Kaito, mungkin aku tidak akan jadi penasaran seperti ini. Lagi pula Bibi Mito menyembunyikan masalah ayah. Pasti dia tidak mau membicarakannya. Ya, bagaimanapun juga aku kira kau pasti tetap akan jadi hunter. Memang begitu kan? Pasti ada sesuatu benang tak terlihat yang menghubungkan kalian. Jadi, kalau dengan ibuku, pasti dihubungkan melalui Bibi Mito ya? Habis, sejak dulu yang kuanggap sebagai ibu adalah Bibi Mito. Tak ada yang lain lagi selain Bibi Mito. Sungguh, Kilua. Begitu ya?
Gerobaknya ibu seperti Bibi Mito ya. Wah, dia itu yang terhebat. Walaupun orangnya sedikit cerewet. Kau benar. Hei Gon, kenapa tiba-tiba lari? Ada pemburu. Padahal di sini dilarang untuk berburu. Lagi pula aku mendengar suara konta. Ini bagus. Induk Kitsune Guma dan anaknya, biarpun sudah mati, pasti terjual mahal. Ini saatnya untuk dihabisi. Mulai dari kau. Tidak bisa dilepas. Cuma saja tak bisa diselamatkan. Akan kuselamatkan, pasti. Takkan kubiarkan anak konta mati. Tidak akan. Tidak boleh. Takkan kubiarkan kau melakukannya. Minggir Gon, dia sudah tidak bisa bertahan. Napasnya menunjukkan hal itu. Dia harus dibunuh agar tidak kesakitan lagi. Tidak boleh. Takkan kubiarkan. Sudah tidak bisa diselamatkan. Pasti bisa. Akan kuselamatkan. Itu pasti. Sudah cukup, minggir kau. Killua. Gon tidak akan bisa melakukannya kan? Karena itu biar aku yang menghabisinya. Tidak boleh. Lepaskan. Tidak. Apa yang kalian lakukan di saat seperti ini? Berhenti! Dia sudah pasti mati. Karena itu aku akan membunuhnya agar tidak kesakitan lagi. Dia sudah tidak bisa bertahan. Apapun yang kalian lakukan percuma saja, aku tahu itu. Jangan bicara yang tidak-tidak. Tidak ada satupun hal yang percuma. Itu benar, Killua. Lepaskan. Kalau begini semua sudah berakhir. Karena tidak ada harapan. Dia tidak bisa bertahan hidup. Karena itu... Killua. Ingat, jangan menilai nyawa berdasarkan harga. Dia masih belum menyerah untuk hidup. Dia sedang berjuang agar hidup. Kau mengerti kan? Karena di dunia ini ada juga orang yang ingin terus hidup tetapi tidak bisa. Kenapa semudah itu kau? Apa kau tak pernah diajari betapa pentingnya arti sebuah nyawa? Yang diajarkan padaku hanyalah membunuh saja. Oh ya, Killua, kita kan pernah diajari. Pakai Nen. Bagaimana kalau kita coba menyalurkan Nen padanya? Seperti yang dilakukan Pak Wing pada kita. Bukankah dia bilang pada diri siapapun ada aura yang tertidur? Killua. Benar juga. Kalau kita bisa meningkatkan aura yang tersimpan dalam dirinya, ayo kita coba. Lihat ini, Bibi Mito. Apa yang telah kami pelajari di ujian Hunter. Jangan sekaligus, kita salurkan saja beberapa kali. Dia selamat. Ya, Killua, kau telah berusaha dengan baik. itu maaf. Tapi itu kan salahku.
Apa kau dengar suara angin yang berhembus di muka bumi? Bangkit kenangan di masa lalu. Apakah yang berada di sana, di ujung awan yang berarah? Ku tahu masa depan telah menantimu di balik hutan ini. Selamat jalan, jangan berpaling lagi dan teruslah melangkah. Percayalah, gejolak